Selamat siang teman-teman. Siang ini saya berada di Pool ALS Yogyakarta. Siang ini saya berkesempatan untuk mewawancarai cincu dari ALS 221 ini. Cincu dari ALS 221 ini adalah Pak Samsul. Pak Samsul ini yang kemarin dulu saya wawancarai sebelum berangkat menuju ke Medan. Yang anaknya semuanya berhasil, bahkan sekarang masih ada yang kuliah. Dan Pak Samsul ini yang lebih istimewa sudah melakukan ibadah umroh teman-teman. Jadi tidak usah lama-lama, langsung kita temui saja Pak Samsul, cincu driver ALS 221. Let's go teman-teman, kita cari Pak Samsul. Nah ini teman-teman, sosok Pak Samsul yang viral kemarin. Ini Pak Samsul ini asli dari Mandailing. Kota Nopan, Pak. Kota Nopan itu kecamatan Kota Nopan, Iya. Desa Usur Torang, Oh gitu Pak Samsul. Kabupaten Mandailing Natal. Siap Pak Samsul. Ya, gini Pak Samsul. Ini kemarin kan ada penonton dan subscriber saya yang bertanya, tolong Mas tanyakan ke Pak Samsul. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan ke Pak Samsul. Ya, pertama ini Pak Samsul, yang kemarin pada penasaran dari penonton itu, apakah bis ALS 221 ini milik Pak Samsul? Oh bukan, kita ini di sini ya sebagai juga teman-teman yang lain sebagai buruh aja. Oh gitu Pak Samsul ya. Cuma mungkin karena entah penilaian bosnya itu kita itu agak istilahnya cara kerjanya itu nggak lumayan bagusnya atau gimana, mungkin dari situ dia mungkin senang sama kita. Oh gitu ya Pak ya. Ya itu teman-teman, jadi yang kalian kemarin penasaran apakah bis ALS 221 milik Pak Samsul, ternyata bukan ya Pak ya? Bukan. Jadi Pak Samsul ini kerja sama tope atau bosnya. Ya. Nah ini ada pertanyaan yang kedua Pak Samsul, apakah ada family dari Pak Samsul yang kerja di ALS? Karena menurut dari penonton dan subscriber saya, katanya ada family Pak Samsul yang kerja di ALS 224 Pak. 224 ada. Oh gitu, namanya siapa Pak? Yang di 224 itu sekarang itu, kalau kemarin itu Pak Salawat namanya. Tapi ini saya lihat kemarin itu udah ganti lagi. Oh gitu ya. Oh gitu. Nggak, ini kalau di sini di penonton itu katanya namanya Pak Mail gitu katanya. Pak Mail itu dulu. Oh itu dulu. Itu saudara kandung. Mm-hmm. Itu udah berkisar 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, lebih kurang 5 tahun yang lalu. Mm-hmm. Itu saudara kandung, adik kandung saya. Oh iya. Sekarang Tapi dia itu kan udah meninggal. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah meninggal ya Pak ya. Udah meninggal. Malah meninggal itu dalam keadaan tidur dalam bis. Oh gitu. Jadi Pak Mail itu saudara kandung Iya, saudara kandung. dari Pak Samsul. Iya betul. Ya. Jadi Pak Mail itu meninggal dunia dalam keadaan tidur di dalam bis ya Pak ya. Terus itu kemarin ada yang cerita juga, kata dari penonton itu Pak Mail itu suka baca Quran katanya. Betul. Begitu ya Pak ya. Ya itu teman-teman. Jadi kemarin yang kalian tanyakan ini sudah terjawab. Jadi Pak Mail sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Dulu di ALS 224 itu Pak? Betul. Oh gitu Jalan ya. ke Jogja juga dulunya itu. Jalan ke Jogja juga ya Pak? Ya kita doakan teman-teman, semoga Pak Mail husnul khotimah, amin. Nah, pertanyaan yang ketiga Pak, kenapa kru ALS rata-rata hanya dari family saja Pak? Oh begini sebenarnya itu. Kalau kita ini di ALS ini kan ya memang
PT antar lintas Sumatera. Iya. Cuman diutamakan maksudnya itu di sini nggak ada sistem pelamaran. Jadi persaudaraan dengan pergaulan gitu. Oh gitu. Jadi rata-rata hanya family gitu ya Pak? Ya namanya pergaulan Pak sama family udah otomatis kan. Gitu ya. Nah ini pertanyaan yang agak nyeleneh nih Pak, tapi ini juga harus saya sampaikan biar penonton dan subscriber saya tahu kenapa putra Bapak tidak ada yang jadi kru ALS. Nah ini mohon maaf lupa ini sebelumnya Pak ini. Ya mungkin itu ya gimana namanya Pak ya. Memang dari kecilnya itu mereka itu lain dari anak-anak yang lain. Biasanya kan kalau anak-anak lain setiap ada hari-hari libur, kebiasaan kan pada ikut, apalagi bapaknya supir atau kenek kan gitu. Kalau anak-anak saya memang dari dulu waktu kecil pun biarpun libur nggak mau ikut main-main gitu. Gitu ya Pak. Mungkin nggak tertarik mungkin ke bis gitu. Iya Pak, siap. Jadi alasan dari Pak Samsul ini juga masuk akal teman-teman. Jadi putra dari Pak Samsul itu jarang mau ikut bis. Nah, jadi mungkin sibuk belajar. Dan pertanyaan yang kelima Pak Samsul, apakah Pak Samsul mengharuskan putranya untuk sekolah setinggi-tingginya? Ya itu udah pasti Pak. Gitu ya. Dan niat begitu. Cuman ya semaksimal kita, sekuat tenaga kita kan begitu. Gitu ya. Jadi Pak Samsul ini berusaha sekuat tenaga untuk menyekolahkan anak-anaknya supaya menjadi orang yang sukses ini teman-teman. Jadi semua kuliah ya Pak ya? Alhamdulillah. Semua kuliah ya? Itu cuma tinggal satu lagi yang mau kuliah ini. Mau kuliah ini ya? Paling terakhir. Yang di Arab Saudi? Masih Ya? Masih di Arab Saudi. Di Arab Saudi? Di Mekahnya. Di Mekahnya? Di sana Mengajar itu, atau? Enggak, sekarang udah dari pembimbing haji dan umroh. Udah buka travel. Oh, Di Jakarta juga buka, ada cabangnya. Terus kalau ada jemaah haji yang mau umroh atau haji dari Jakarta kan ada PT-nya. Iya. Nanti di Arab Saudi-nya dia yang nerima. Alhamdulillah. Dia bimbing di sana kan. Namanya siapa Pak putra Bapak yang ada di Arab Saudi itu Pak? Haji Zulhendri Nasution. Tuh teman-teman, jadi misal kalian ibadah umroh ketemu dengan Haji Zulhendri Nasution atau panggilannya Babang. Babang itu adalah putra dari Pak Samsul yang bekerja sebagai cincu atau sopir bis ALS 221 ini teman-teman. Siapa mengira dari Pak Samsul melahirkan atau menumbuhkan orang yang sukses, orang Indonesia yang sukses di luar negeri, di Arab Saudi. Inilah sosok Pak Samsul yang patut jadi panutan teman-teman. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Samsul, Pak, bagaimana cara mendidik anak supaya nurut dan berbakti pada orang tua? Karena kemarin saya lihat itu kalau Pak Samsul ketemu dengan putranya pasti cium tangan dan berpelukan. Itu loh yang bikin saya haru itu. Jadi itu kiat-kiatnya gimana? Cara mendidiknya anaknya itu gimana gitu Pak? Kalau itu mulai dari kecil udah diterapkan Pak. Masalahnya ibunya pun di rumah itu kalau setiap ada waktu-waktu sholat, kalau nggak kumpul di rumah, apalagi sholat maghrib kan istilahnya nggak ada kegiatan belajar lagi. Kalau nggak ada di rumah, mamanya itu selalu marah-marah. Jadi terbiasa. Gitu ya Pak ya. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk berjabat tangan, berpelukan itu semua karena kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan baik itu diterapkan sejak dini, insya Allah kebiasaan tersebut akan terbawa sampai tua nanti tadi. Begitu ya Pak Samsul ya. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Samsul, Pak Samsul ini kan bekerja sebagai seorang supir, setiap hari pergi, setiap hari Medan Jogja.
Nah, ini yang mendidik anaknya di rumah itu siapa, Pak? Kok bisa gitu, Pak? Ibunya. Ibunya ya. Ibu dari Pak Samsul ini bekerja di mana, Pak? Maksudnya istri saya. Iya, Ya sebagai ibu rumah tangga dari kampung. ibu rumah tangga saja ya. Hebat ini Pak Samsul ini. Dan ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Penonton itu kemarin pengen tahu, karena Pak Samsul juga sudah berusia 57 tahun ya, Pak ya. Nah, ini pertanyaan dari penonton itu, kapan Pak Samsul rencana pensiun, karena anak-anaknya sudah berhasil kan. Nah, itu rencana pensiun kapan itu, Pak? Kalau rencana saya sih sebenarnya nunggu panggilan haji. Gitu ya, Pak. Cuman kita kan baru daftarnya itu tahun 2013. Mungkin nanti kan biasanya kalau di Mandailing kan kalau sudah setahun lagi menjelang keberangkatan kan ada panggilan manasik. Iya. Ya itulah rencananya. Tapi kalau anak sih udah dari kemarin-kemarin udah suruh berhenti kan. Berhenti gitu ya. Supaya kita masih sehat, perasaan pengecut kalau nggak kerja gitu. Ya Pak Samsul. Jadi Pak Samsul ini sudah daftar haji ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, sudah umroh, sekarang daftar haji. Kita doakan saja semoga Pak Samsul sama istri, daftarnya sama istri kan, Pak? Nah, lekas menunaikan ibadah haji, dan semoga nanti misalkan Pak Samsul dan istri menunaikan ibadah haji menjadi haji yang mabrur, teman-teman. Kita doakan. Itu kalau menurut antrian tahun berapa itu, Pak, berangkat itu, Pak? Kalau di Mandailing Natal sekitar 7-8 tahun. Jadi 2013 tambah sekarang udah 2020 kan. Mungkin sekitar 2-3 tahun inilah. Jadi mungkin 2022 Mungkin ya. ini apalagi ini tahun ini ada haji otomatis mundur lagi ya. Jadi 2023 mungkin ya, Pak. Kemungkinan. Ya, semoga, Pak, nanti apa yang dicita-citakan dari Pak Samsul dan istri tercapai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Samsul atas wawancaranya siang ini, yang mungkin akan memberi manfaat dan wawasan kepada penonton dan subscriber saya yang kemarin penasaran suruh mewawancarai Pak Samsul, cincu dari ALS 221. Demikian teman-teman, bila dari kalian suka dengan video saya siang ini, silahkan like, komen, dan tolong di-share sebanyak-banyaknya teman-teman ini wawancara ini, dan yang pastinya subscribe. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata baik saya atau Pak Samsul, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul.